Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida ma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan bisa belajar ilmu syar'i. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqomah di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis kita masih bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab karya Al-Ustaz Anu Rafiq Ibnu Ghufran Al-Hamdani hafizallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pasal yang keberapa kemarin? Imran? Pasal yang ketiga. Ketiga Pak ya? Al-Faslus Salisu al-ismu bin nazari ila adadihi. Pasal yang ketiga, isim ditinjau berdasarkan jumlahnya. Isim ditinjau berdasarkan jumlahnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mufrad. Terus yang kedua adalah musanna. Yang ketiga jamak. Mufrad adalah isim yang dia menunjukkan makna satu. Musanna isim yang menunjukkan makna dua. Isim musanna terbagi menjadi dua, kemarin kita jelaskan. Musanna hakiki dengan musanna mulhaq. Musanna hakiki adalah isim musanna yang dia berasal dari isim mufrad. Dia diambil dari isim mufrad, yaitu dengan cara menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad, maka dia jadi musanna. Kitabun artinya sebuah kitab atau sebuah buku. Ditambahkan alif nun jadi kitabani. Ditambah ya nun jadi kitabaini, yang berarti dua kitab. Terus musanna mulhaq adalah isim musanna yang dia tidak ada isim mufradnya. Dia memang sudah dari asalnya sudah bermakna dua. Jadi kalau dicari mufradnya apa enggak ketemu. Yaitu kila, kilta, isnani, tintani, sama isnatani. Terus kila dan kilta kemarin dia harus bersambung dengan isim lain. Kila rajulaini kiltal jannataini. Isim jamak adalah isim yang dia menunjukkan makna lebih dari dua. Kemarin kita jelaskan bahwasanya isim jamak ada tiga. Maju. Isim jamak kemarin ada tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang dia menunjukkan lebih dari dua yang digunakan untuk laki-laki. Ini kita lanjut muannas salim apa murajaah mudzakkar salim? Murajaah sebentar. Ya. Biar Jamak mudzakkar salim adalah
hitungan lebih dari 2 yang dia digunakan untuk laki-laki. Yang bisa menjadi jamak muzakkar salim, yang pertama adalah nama laki-laki dengan syarat berakal, tidak diakhiri ta marbutah, dan juga tidak lebih dari 1 kata. Jadi Hamzah, Tolhah itu nama laki-laki tapi dia nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena Tolha dengan Hamzah itu diakhiri dengan ta marbutah. Terus Abdullah, Abdurrahman juga nggak bisa jadi jamak muzakkar salim. Kenapa? Lebih dari 1 kata. Yang kedua adalah sifat laki-laki. Contohnya muslimun, mukminun, kafirun. Dengan syarat dia juga harus berakal. Syarat utamanya yaitu harus berakal. Jadi jamak mudzakkar salim itu hanya digunakan untuk manusia. Laki-laki. Contohnya, cara membuatnya dengan menambahkan waw nun atau ya nun. Muhammadun. Nah, dengan menambahkan waw nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Muhammadun artinya apa? Muhammad, 1 orang ya. Dia isim mufrad. Nah, jadinya apa? Muhammaduna. Nah, ingat, kalau dia ketambahan waw nun berarti harokat sebelum waw domah. Ini ya. Nah. Atau Muhammadina. Nah, kalau ketambahan ya nun maka harokat sebelum ya adalah kasroh. Harokat nun selalu fathah. Muhammadun, Muhammaduna atau Muhammadina. Oke, contoh lagi. Zaidun. Artinya Zaid. Oke. Imran. Zaidun ditambah waw nun atau ya nun jadinya Zaiduna atau Zaidina. Nah. Masyaallah, barakallahu fiik Imran. Lanjut. Ini nama laki-laki. Nama laki-laki. Dari ta marbutah enggak? Enggak. Lebih dari 1 huruf? Tidak. Maka dia bisa jadi jamak muzakkar salim. Tapi kalau contohnya Tolha, boleh jadi jamak muzakkar salim? Enggak bisa. Kenapa? Ada ta marbutah. Abdul Aziz. Abdul Aziz boleh jadi jamak muzakkar salim? Kenapa? Karena dia 2 kata, lebih dari 1. Oke. Contoh yang sifat An-Nabiyyu. Apa arti Nabi? Nabi. Siapa? Satfur. Jadinya
An-nabiyuna. Salah titik. Atau an-nabiyina. Mohon. Alhamdulillah. Bapak, aduh, anda lupa namanya. Nama tuh? Oh, Pak Rahmat. Afwan. Karena jarang ketemu. Oke, Pak Rahmat. Al-muhajiru. Masya Allah, barakallahu fiik. Al-muhajiruna atau al-muhajirina. Pak Tommy. Al-muallimu. Sama dengan Pak Tommy? Al-muallimu. Barakallahu fiik, Masya Allah. Al-muallimuna atau al-muallimina. Masya Allah, barakallahu fiik. So, dia kan diulang 2 kali. Selesai? Murojaah? Apa lanjut? Al-muaddibu. Apa arti al-muaddibu? Hah? Al-muaddibu. Apa arti muaddib? Orang yang mengajarkan adab. Jadinya dibuna atau al-muad. Ini dia ya, murojaah sekilas jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah. Kalau dia tidak memenuhi syarat, berarti dia nggak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Contoh di kitabnya adalah babun. Boleh nggak babun jadi mudzakkar salim? Nggak bisa, karena babun tidak berakal. Apa arti babun? Pintu. Maktabun, boleh nggak? Apa arti maktabun? Kursiyun, boleh nggak? Apa arti kursi? Kursi. Qalamun. Pena, bukan kolam. Tadi kursi kan warnanya kursi. Alhamdulillah. Catatan. Ada jika jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain. Jika jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka huruf nun yang ada di ujungnya, yang ada di akhir mudzakkar salim itu dibuang. Ya. Contohnya di situ mudarrisuna atau mudarrisina bersambung dengan al-lughah jadi mudarrisu al-lughati. Contohnya di sini. Ah, ini. An-nabiyuna atau an-nabiyina. Kalau kita tambah apa? Ini.
Lafaz jalalah au Allah. Jadinya apa? Barakallahu fik. Nabi, alif lamnya buang ya. Nabiyullahi atau barakallahu fik. Nabi Ilahi. Apa artinya? Utusan Allah. Barakallahu fik. Nabiullah, nabi-nabi Allah. Al-muhajiri. Al-muhajiruna, al-muhajirina. Kalau kita tambah apa? Muhajiru Makkah. Makkatu. Jadinya nunnya dibuang. Muhajiru Makkati Makata. Makata ya. Kenapa dia jadi Makata? Jangan ditanyakan sekarang. Naam, mudhofun ilaih tapi dia mamnu min as-sarfi nanti insyaallah. Muhajiri Makkata apa artinya? Orang-orang yang meninggalkan Makkah. Yang mereka berhijrah dari Makkah. Mahum ya? Insyaallah kan sekilas murajaah. Dan ada kemarin beberapa isim yang disebut dengan jamak muzakkar mulhaq. Kenapa dikatakan jamak muzakkar mulhaq? Dia tidak memenuhi syarat untuk jadi mudzakkar salim. Tapi dia ikut ke jamak mudzakkar salim. Cara bentuk jamaknya itu sama. Yaitu alamun, jadinya alamuna atau alamina. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alamina. Terus ardun. Jadinya arduna atau ardina. Alam tadi apa artinya? Alam, ya kan? Terus ardun artinya bumi. Tanah ya, tidak memenuhi syarat untuk jadi mudzakkar salim karena dia tidak berakal. Terus sanatun artinya apa? Tahun. Jadinya sinuna atau sinina. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a dalam surat Al-Kahfi. Terus hitung kelipatan 10 mulai dari angka 20 sampai 90. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Isruna atau isrina. Salasuna atau salasina. Arba'una atau arba'ina. Khamsuna atau khamsina. Sittuna atau sittina. Sab'una atau sab'ina. Samanuna atau samanina. Tis'una atau tis'ina. Selesai ya, cuma 20 sampai 90. Alhamdulillah berarti hari ini kita masuk ke jamak muannas salim. Muannas salim. Ron. Kameramen kok tidur ini. Jangan tidur. Oke. Jamak muannas salim. Oke, baca Imran biar enggak ngantuk. Yang keras bacanya. Jamak muannas salim. Tunggal lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad muannas dengan Alif tun atau alif tin. Yang huruf sebelumnya di fathah, tak marbutoh dibuang. Contoh Zainabun. Zainabun.
dengan Zainabatun atau Zainabatin. Barakallahu fik. Jamak muannats salim, hitungan lebih dari 2 untuk wanita. Kemarin kita belajar isim ditinjau berdasarkan jenisnya ada 2, ada isim muzakkar yang menunjukkan laki-laki, ada isim muannats yang menunjukkan perempuan. Nah, ini jamak muannats salim berarti dia jamak yang digunakan untuk isim muannats. Isim yang menunjukkan perempuan. Perbedaannya dia dengan jamak muzakkar salim, kalau jamak muzakkar salim itu khusus untuk yang berakal. Ya kan? Khusus untuk yang berakal. Adapun muannats salim dia boleh berakal, boleh tidak berakal. Yang penting muannats. Boleh berakal, boleh juga tidak berakal. Yang penting dia muannats. Beda ya. Nah, contohnya di sana apa? Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan menambahkan alif ta. Alif ta atau alif tun, alif tin. Karena nanti harokat ta-nya ada 2. Yang pertama dia berharokat domah, yang kedua dia berharokat kasroh. Contohnya Zainabu. Apa arti Zainab? Zainab. Ditambah alif dan huruf ta. Harokatnya apa? Tun. Tanwin domatain. Atau ditambah dengan alif kasratain. Tin. Alif tun, alif tin. Jadinya apa? Barakallahu fiik. Zainabatun atau alhamdulillah. Harokat sebelum alif fathah. Harokat ta'nya ada yang domah, ada yang kasrah. Domatain dan kasratain. Lanjut. Talibatun. Nah, kalau isim mufradnya itu diakhiri dengan ta marbutah, maka sebelum ditambahkan alif ta marbutahnya dihilangkan dulu. Ini ada ta marbutah ya. Berarti ta marbutahnya ada enggak? Dibuang, langsung ditambah alif. Talibatun atau ini berakal semua ya. Talibatun artinya murid perempuan, siswi. Saburatu. Apa artinya? Papan tulis. Tambah alif. Tun apa tin? Nah, kalau dia ada alif lam berarti harokatnya tidak tanwin ya. Jadi sama dengan as-sabu. Ta marbutunya dibuang dulu, tambah alif ta. Tanwin enggak taknya? Tidak. Kenapa? Ada alif lam. Karena kemarin di muqaddimah yaitu ketika ada alif lam berarti enggak boleh ada
tanwin. Mudah kan? Alhamdulillah. Mudah bahasa Arab. Oke, contoh lagi. Hindun. Pak Tommy, Hindun. Jadi ada nggak contoh Hindun di situ? Nggak ada. Jadi apa Pak Tommy ditambah alif ta? Harokat sebelum alif jadi fathah. Zainab tambah alif ta jadi Zainabatun. Harokat sebelum alif jadinya fathah. Zainabatin. Harokat sebelum alif jadi fathah. Kalau Hindun jadinya Oke, kita tulis dulu. Hin tambah ta tun sebelum alif jadinya fathah. Hindatun. Ya. Hindatin. Coba lagi. Aisyatu. Jadinya barakallahu fiik. Sinnya panjang ya, karena ada alif. Aisyatun atau Aisyatin. Alhamdulillah. Aisyatun itu jamak. Jamak. Jadi menyebutnya Aisyah. Ya. Berarti ada Aisyah 3 orang, gitu kan? Contoh lagi yang tidak berakal. Sayyaratun. Kak Wahyu, jadinya as-sayyaratu berarti ya. Karena ada alif lam. Jadinya apa? As-sayyaratu. Barakallahu fiik. As-sayyaratu. Salah. Mahdi. Dari tadi diam aja Mahdi. Ngantuk. Maktabatun. Apa artinya maktabatun? Mahdi? Perpustakaan. Jadinya maktabatun atau Bapak Alif. Apa Pak? Dauratun. Apa arti daurah? Daurah. Oke, salah. Daurah artinya daurah. Sudah jadi bahasa Indonesia.
Daurah itu adalah kajian yang dia dibuat mustamir, artinya berlangsung selama beberapa waktu, itu arti daurah. Kenapa kok dikatakan daurah? Karena biasanya daurah itu orang yang ikut kajian itu datang di sana, tinggal di sana. Jadi orangnya tuh ya duru di sana, muter-muter di situlah. Makanya dikatakan daurah. Masya Allah bahasa Arab. Dauratun atau dauratin. Ustaz Uzai. Khadijah. Khadijatu. Sama dengan Khadijatun atau sama belum? Pak Rahman belum? Hah? Kolamatun. Hah? Kolamun bisa apa enggak? Ya, kolamun muzak. Yang mu'anas. Sa'atun, barakallahu fiik. Apa arti sa'atun? Jam tangan. Jadinya sa'atun atau sa'atin. Siapa belum? Apa Ustaz? Antum Ustaz? Terserah antum. Sudah. Oh, belum. Darajatun ya. Apa arti darajatun? Sepeda. Daraja. Alhamdulillah. Kelas ya? Isim jamak muannas salim. Itu dia contoh dari jamak muannas salim. Kita murajaah. Jamak muannas salim adalah hitungan lebih dari 2 untuk perempuan atau wanita. Boleh dipakai untuk yang berakal maupun tidak berakal. Yang penting dia muannas. Cara membuatnya cukup mudah. Cukup dengan menambahkan alif ta di belakangnya. Baik, pertama alif ta, taknya domah. Yang kedua alif ta, taknya kasrah. Zainabu, zainabatun, zainabatin. Hindun, hindatun, hindatin. Talibatun, talibatun, talibatin. As-sabburatu, as-sabburatu, as-sabburati. Paham? Alhamdulillah. Lanjut. Jam berapa? Oh, enggak ada jam di sini. Baru jam 2. Alhamdulillah. 14.41, 10 menit lagi. Apa mau nyatet dulu? Lanjut. Foto weh. Oke. Kita lanjut ke jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Baca, Mahdi. Biar enggak ngantuk. Ini dulu, Tat.
Karena tuh lah hafal. Kuat-kuat tidak kedengeran, tidak masuk video tuh suaranya. Oke, barakallahu fik. Jazakallahu khairan Mahdi. Oke. Jamak taksir. Oh ya, sebelum kita masuk jamak taksir ada yang ketinggalan. Yang jamak muannas salim tadi apabila dia tidak menunjukkan wanita, maksudnya bukan isim muannas, berarti tidak bisa dijadikan jamak muannas salim. Contohnya di situ Muhammadun. Enggak boleh dijadikan Muhammadatun atau Muhammadatin, enggak boleh ya. Karena Muhammad di situ muzakkar. Jamak taksir adalah jumlah 3 atau lebih, hitungan 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Makanya dikatakan jamak taksir. Taksir itu berarti dari kata kassara yukassiru yang artinya memecah atau merusak. Kassara yukassiru taksiron yang artinya memecah atau merusak. Jadi jamak taksir adalah jamak yang dia berubah dari bentuk mufradnya. Jadi bentuk mufradnya itu sudah enggak sesuai lagi. Sudah pecah, sudah rusak atau sudah berubah. Baik karena penambahan huruf atau karena pengurangan huruf, baik karena penambahan huruf atau karena pengurangan huruf atau karena perubahan harokat. Jadi perubahan bentuk mufrad itu bisa berupa dari pertama karena dia ketambahan huruf jadi berubah. Yang kedua karena dia dikurangi hurufnya. Yang ketiga karena harokatnya berubah. Nah, makanya tadi kita belajar jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Kenapa kok ada kata salim di sana? Ada Mbah Salim di situ. Ya, karena jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim ketika dari isim mufrad ketika berubah menjadi jamak, maka isim mufradnya tersebut tidak mengalami perubahan. Dia tidak mengalami perubahan, cuma ketambahan huruf di ujung. Kita lihat contoh ya. Nah, ini dia. Sudah ada contohnya. Zainabu. Huruf pertama huruf apa? Zai. Harokatnya apa? Fathah. Huruf kedua huruf apa? Ya, harokatnya sukun. Huruf ketiga nun, harokatnya fathah. Huruf berapa? Terakhir huruf ba, domah ya. Oke. Ketika dia jadi jamak, huruf pertama apa? Harokatnya masih sama? Huruf kedua apa? Ya, masih sama? Huruf ketiga apa? Nun. Sama? Terakhir apa? Ba. Lah ini harokatnya kok berubah karena dia menyesuaikan dengan alif. Karena nggak mungkin kalau dikasih domah sini. Nah, gimana bacanya? Zainabua gitu. Nggak bisa ya. Untuk menyesuaikan dengan alifnya maka dia dirubah jadi fathah. Tapi secara garis besar bentuk dari isim mufrad dan isim jamaknya ini mirip.
cuma ketambahan di ujung. Ya kan? Makanya dia dikatakan salim, selamat dari perubahan, selamat dari perpecahan. Kalau kita kasih contoh yang mudzakkar salim. Muslimun. Boleh nggak jadi muslimatun? Muzakkar itu. Ini mudzakkar. Mudzakkar ya. Muannasnya apa? Muslimatun. Kalau muslimatun boleh jadi muannas salim? Boleh. Kenapa? Ada tak marbuto, dia muannas. Yang ini mudzakkar. Berarti jadinya apa? Muslimuna atau muslimina. Ngantuk ini ya. Aduh. Oke. Lihat, huruf pertama huruf apa? Mim. Huruf kedua huruf sin ya. Doma, sukun. Huruf ketiga huruf apa? Lam. Kasroh. Huruf keempat apa? Mim lagi. Doma. Coba lihat, huruf pertama apa? Mim. Sama? Kedua? Sin. Sama? Ketiga? Lam. Sama? Keempat? Mim. Kenapa kok di sini jadi doma? Menyesuaikan dengan huruf waw. Sama? Sama. Sama? Sama. Mimnya juga sama. Kenapa di sini kasroh? Menyesuaikan dengan huruf? Ya. Masa gini? Muslimui, nah gitu ya. Nggak bisa ya. Nah, adapun jamak taksir, maka bentuk mufradnya dia berubah. Coba kita lihat tabelnya. Tabel kolom pertama itu isim mufrad. Kolom keduanya jamak taksir dari isim mufradnya. At-talibu. Jadinya apa? At-tullabu. Sudah mengalami perubahan. Coba lihat. At-talibu. Jadi apa jamaknya? Jamak taksirnya at-tullabu. Ada perbedaan? Ada. Coba lihat. Alif lam nggak kita gubris ya. Karena dia tambahan. Huruf pertama huruf apa? To. Harokatnya apa? Fathah. Huruf kedua huruf apa? Alif. Harokatnya apa? Nggak ada, karena alif tidak menerima harokat. Huruf ketiga apa? Lam. Harokatnya apa? Huruf keempat? Harokatnya? Ini bentuk mufrad, seorang murid. At-tullabu. Berarti banyak murid. Ini ada kurangan garis. Nah, huruf pertama apa? Sama ya. Harokatnya? Beda. Berubah harokatnya kan? Huruf kedua apa? Lam. Huruf ketiga apa? Salah. Huruf ketiganya lam lagi. Karena lamnya double. Tasdid itu menandakan hurufnya double. Berarti ada dua lam di situ. Yang tadi di sini huruf ketiganya, huruf kedua apa di sini? Alif. Di sini huruf kedua berubah jadi lam. Huruf ketiga di sini apa? Lam. Di sini juga lam, tapi fathah. Sebelum ba di sini ada alif. Sebelumnya ada enggak? Enggak ada. Jadi dia sudah berubah dari bentuk mufradnya. Pecah dia mufradnya. At-tullabu. Jadi ini
perubahan karena penambahan huruf. Yang ini cuma 4, di sini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 huruf. Nomor 4-nya alif. Nomor 5-nya ba. Contoh yang kedua apa? Babun. Sama dengan abwabun. Apa arti babun? Pintu. Abwabun berarti pintu. Pintu banyak. Pintu. Banyak pintu. Babun, huruf pertama huruf ba, harokatnya fathah. Huruf kedua apa? Alif. Harokatnya enggak ada. Huruf ketiga apa? Ba. Berapa huruf? 3. Ini huruf pertama apa? Hamzah, bukan a. Alif ya, hamzah. Oke. Harokatnya apa? Huruf kedua apa? Harokatnya? Huruf ketiga apa? Harokatnya? Huruf keempat apa? Alif. Terakhir? Ba. Nambah huruf. Dari babut jadi yang awalnya cuma 3 huruf jadi 5. Oke. Lanjut ya. Qalamun. Salah. Qalamun jadi aqlamun. Mirip seperti yang di atasnya. Abwabun. Apa lagi? Waladun. Apa arti waladun? Anak kecil. Aulad jadinya apa? Anak-anak. Anak-anak. Terus apa lagi? Rajulun. Jadinya apa? Rijalun. Rijal. Ada yang namanya rijal di sini? Ada ya. Apa lagi? Kitabun apa alkitabu? Kitabun. Nah, ini contoh. Kitabun jadinya apa? Kutubun. Huruf pertama huruf kaf. Harokatnya kasroh. Kedua huruf ta. Harokatnya ketiga huruf alif. Keempat huruf ba. Pertama huruf kaf. Harokatnya kedua huruf ta. Harokatnya terakhir huruf ba. Berapa huruf? Ini berkurang. Kurang apa? Alif. Harokatnya juga berubah. Artinya ini semacam vocab ya? Hah? Vocab atau kosakata murni kamus ya? Ya. Lanjutnya kita lanjutkan lewat sini. Baitun jadi buyutun. Najmun apa arti baitun? Rumah. Najmun jadi apa arti najmun? Masjidun jadi apa artinya? Madrasatun apa artinya? Hadiqatun apa artinya? Kebun, taman. Risalatun jadinya Rosailu. Oke. Yang paling penting bagian catatan. Jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam, perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Wis. Sudah capek-capek kita
jelasin yang ini ternyata nggak ada kaedahnya sama sekali. Ya, jamak taksir itu tidak ada kaedahnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ini jamak taksirnya apa. Maka cara mengetahui jamak taksir dari suatu isim, ya lihat kamus. Udah, kelas. Ada jamak taksir yang dia tidak mengalami perubahan, tidak mengalami penambahan atau pengurangan, tapi perubahan harokat. Tok. Contohnya adalah asadun. Apa artinya? Jamaknya jadi usudun. Nah. Bentuk hurufnya masih sama, tapi harokatnya yang membedakan. Itu dia. Jamak taksir adalah jumlah 3 atau lebih yang dia berubah dari bentuk mufradnya, baik karena penambahan huruf, pengurangan huruf, atau perubahan harokat. Yang jadi catatan, jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan kalam atau perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Artinya dia tidak ada kaedah gimana cara membuatnya, maka cara taunya ya lihat kamus. Baiklah, itu pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, berarti hari ini kita sudah menyelesaikan pasal yang ketiga, al-ismu binazari ila adadihi, isim ditinjau berdasarkan jumlahnya, terbagi menjadi 3. Kemarin apa? Pertama isim mufrad, isim yang menunjukkan 1. Terus isim musanna yang menunjukkan 2. Musanna terbagi menjadi 2, ada musanna hakiki, ada musanna mulhaq. Musanna hakiki cara membuatnya adalah dengan menambahkan alif nun atau ya nun di akhir isim mufrad. Kitabun jadinya kitabani atau kitabaini. Sementara isim musanna mulhaq, maka dia adalah isim musanna yang tidak ada isim mufradnya. Kila, kilta, isnani, isnatani, sintani. Apabila isim musanna bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Kitabani plus ali jadi kitaba ali. Isim jamak, isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Isim jamak ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki, dengan syarat utama harus berakal. Baik itu nama laki-laki ataupun sifat laki-laki. Muhammadun, Muhammaduna, Muhammadina. Al-mudarrisu, al-mudarrisuna, al-mudarrisina. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya babun, enggak boleh jadi babuna. Maktabun juga enggak boleh jadi maktabuna. Apabila jamak mudzakkar salim bersambung dengan isim lain, maka nun dibuang. Mudarrisuna atau mudarrisina plus al-lughah jadi mudarrisul lughati, mudarrisil lughati. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas tapi jamaknya diakhiri dengan waw nun atau ya nun, maka dinamai dengan jamak mudzakkar mulhaq. Contohnya alamun jadi alamuna atau alamina, ardun jadi arduna atau ardina, sanatun jadi sinuna atau sinina, isrun ila tis'in yaitu kelipatan 10 mulai dari 20 sampai 90. Jamak muannats salim hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad yang muannats alif tun atau alif tin. Yang huruf sebelum alif di fathah. Zainabun, zainabatun, zainabatin. Talibatun, talibatun, talibatin. Sabburatun, sabburatin, sabburatun, sabburatin. Apabila tidak mu'anas, tidak menunjukkan wanita, berarti enggak boleh jadi jamak muannats salim. Contohnya Muhammadun, enggak boleh jadi Muhammadatun atau Muhammadatin. Zaidun, boleh enggak? Enggak. Jamak taksir, jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya, baik karena penambahan huruf, pengurangan huruf, atau perubahan harokat. Contohnya at-talibu jadi tullabu, babun jadi abwabun, rajulun jadi rijalun, kitabun jadi kutubun. Catatannya, jamak taksir bisa diketahui dari mendengarkan perkataan orang Arab atau menghafal dari
kamus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang